Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syadidah dengan NPM 231110301183, Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Di sini saya akan menjawab beberapa soal yang diberikan oleh Pak Ilham Dul Fahmi yang disajikan dalam bentuk video yang berdurasi 4-6 menit. Soal yang pertama, hubungan antara relung habitat dengan pertumbuhan organisme akuatik. Relung habitat adalah ruang ekologis yang mencakup faktor biotik dan abiotik yang mendukung keberadaan suatu organisme. Pertumbuhan organisme akuatik dipengaruhi oleh relung habitat karena keberadaan faktor-faktor seperti suhu, pH, kadar oksigen terlarut, ketersediaan nutrisi, dan keberadaan predator atau kompetitor. Relung yang optimal mendukung pertumbuhan maksimal organisme, sementara perubahan atau tekanan pada relung tersebut dapat menurunkan laju pertumbuhan. Soal nomor 2, contoh kasus kompetisi antar spesies ikan dalam memperebutkan relung habitat dan indikasinya. Contohnya, kompetisi antara ikan nila dan ikan lokal seperti mujair dalam memperebutkan sumber makanan dan ruang di perairan tawar. Indikasinya dapat berupa penurunan populasi salah satu spesies mujair, misalnya karena kalah bersaing. Perubahan perilaku seperti pola makan yang bergeser, penurunan pertumbuhan atau reproduksi spesies yang kalah bersaing. Soal nomor 3. Hubungan antara derasnya arus di hulu sungai dengan jejaring makanan di sekitarnya. Derasnya arus memengaruhi distribusi sedimen, oksigen terlarut, dan nutrisi di perairan. Arus yang kuat cenderung membawa lebih banyak nutrisi ke daerah hilir, yang dapat meningkatkan produktivitas primer seperti alga dan fitoplankton. Hal ini berdampak pada peningkatan populasi konsumen primer, zooplankton, hingga predator puncak dalam jejaring makanan. Namun, arus yang terlalu kuat juga dapat menghambat kelangsungan hidup organisme yang tidak mampu melawan arus, sehingga memengaruhi struktur jejaring makanan. Soal nomor 4. Strategi dan adaptasi hewan akuatik terhadap perubahan salinitas di daerah muara. Hewan akuatik yang hidup di daerah muara memiliki adaptasi seperti osmoregulasi, kemampuan untuk menyesuaikan kadar garam dalam tubuh, seperti pada ikan Euryhalen, misalnya ikan bandeng. Perilaku migrasi. Beberapa spesies pindah ke bagian sungai yang lebih sesuai dengan toleransi salinitas. Perubahan fisiologis, produksi protein osmoregulasi untuk menjaga keseimbangan ion. Contohnya, kepiting bakau memiliki kemampuan mengatur ion tubuhnya untuk bertahan pada fluktuasi salinitas. Nomor 5. Adakah perubahan tingkah laku jika air menjadi lebih keruh? Jawabannya, air yang keruh dapat mengurangi visibilitas yang memengaruhi sinyal visual dalam perilaku kawin. Hal ini dapat menyebabkan penurunan keberhasilan menemukan pasangan, perubahan pola komunikasi dan visual menjadi lebih tergantung pada sinyal suara atau kimia, gangguan dalam pemilihan pasangan berbasis penampilan fisik. Contohnya pada ikan citlit, kekeruhan dapat mengurangi diferensi warna seperti menurunkan keberhasilan reproduksi. Dan contohnya pada ikan cupang yang biasanya dia menarik perhatian dengan warna tubuhnya yang indah, tetapi karena airnya keruh, dia akan membuatkan gerakan-gerakan yang dapat memicu si betina ini agar tertarik. Sekian jawaban yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.